Tahukah kamu apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu dan apakah setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tersendiri? Oleh karena itu, di sini biosains akan menjelaskan tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, silakan disimak video berikut ini dengan seksama. Ada apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Yang pertama adalah bergerak, dua yaitu membutuhkan makanan, yang ketiga adalah bernapas, yang keempat adalah tumbuh dan berkembang, yang kelima adalah berkembang biak, yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas, yang ketujuh adalah melakukan ekskresi, yang kedelapan adalah mampu beradaptasi. Jadi, sini biosains akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dari nomor 1 hingga nomor 8 secara rinci dan jelas. Silahkan disimak video berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Bergerak adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi dari satu titik ke titik lainnya. Jadi, dikatakan bergerak itu apabila terjadi perpindahan tempat, di mana tempatnya ini misalkan dari titik A ke titik B. Lalu, bergerak di sini yang dapat berpindah tempat itu siapa? Yang dapat berpindah tempat itu ada manusia dan hewan. Kenapa manusia dan hewan dapat berpindah tempat? Karena gerak pada manusia dan hewan terjadi karena adanya kerjasama antara tulang, otot, dan sendi. Jadi, karena adanya kerjasama antara tulang, otot, dan sendi, maka gerak pada manusia itu dinamakan gerak aktif. Kenapa gerak aktif? Karena dapat berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Jadi itu yang dikatakan bergerak pada manusia dan hewan. Selanjutnya, apakah tumbuhan bergerak? Nah, manusia dan hewan itu kan tadi dikatakan gerakannya yaitu gerakan aktif. Kenapa gerakan aktif? Karena dapat berpindah posisi dari titik A ke titik B. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah tumbuhan itu bergerak? Jawabannya adalah iya, tumbuhan itu bergerak. Bagaimana pergerakan pada tumbuhan? Gerak pada tumbuhan merupakan respon dalam menanggapi suatu rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan, sehingga gerak pada tumbuhan itu bersifat pasif, sehingga sulit untuk diamati. Berbeda dengan gerak manusia dan hewan. Kalau gerak manusia dan hewan itu kan gerakannya aktif atau gerakan yang dapat diamati. Tetapi kalau pada tumbuhan gerakannya pasif. Kenapa pasif? Karena sulit untuk diamati. Nah, selanjutnya gerak tumbuhan. Bagaimana contohnya? Salah satu contoh dari gerak tumbuhan adalah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang. Di sini, respon dalam menanggapi suatu rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan, yaitu berupa rangsangannya cahaya. Jadi, di sini ada suatu tumbuhan yang berbelok ke arah kiri mendekati sumber rangsang, yaitu sumber cahaya matahari. Di mana di sini gerakan tumbuhannya adalah bukan berpindah tempat, misalkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri tidak. Kalau gerak tumbuhan itu pasif, artinya bagaimana? Yang bergerak hanya sebagian organ tubuh tumbuhan, entah itu rantingnya, daunnya, dan semacamnya. Jadi ini contoh dari gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang. Selanjutnya, ada apa lagi contoh gerak tumbuhan? Contoh gerak tumbuhan yang lain adalah terjadi pada tumbuhan Venus. Apa yang terjadi pada tumbuhan Venus? Yang terjadi adalah tumbuhan Venus itu akan bergerak cepat menutup daunnya untuk menangkap tangga. Kenapa? Karena tumbuhan Venus itu dapat mengeluarkan aroma yang khas yang dapat menarik mangsa yaitu berupa kerangga. Jadi karena pada daun Venus ini memiliki aroma yang khas dan dapat menarik serangga untuk hinggap di atas daun tumbuhan Venus.
Dan ketika ada serangga yang hinggap di daun Venus, maka daun Venus itu akan bergerak menutup. Untuk apa? Untuk menangkap serangga. Jadi inilah contoh dari gerak tumbuhan secara singkat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan itu apa? Setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk menghasilkan energi. Jadi, makhluk hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan itu memerlukan makanan untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, ada dua cara untuk mendapatkan makanan bagi makhluk hidup itu. Apa saja caranya? Yang pertama adalah secara autotrof dan yang kedua heterotrof. Apa maksudnya dari autotrof dan heterotrof? Autotrof adalah kemampuan makhluk hidup untuk mendapatkan atau menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Jadi, autotrof itu secara singkat adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan. Kenapa tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri? Karena tumbuhan itu dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Di sini proses fotosintesis itu dibantu dengan sinar matahari melalui organ tumbuhan yaitu daun. Proses fotosintesis terjadi di dalam organ tubuh tumbuhan berupa daun, di mana nantinya hasil dari proses fotosintesis ini akan menghasilkan energi bagi tumbuhan. Jadi, makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri atau memproduksi makanannya sendiri, contohnya hanya tumbuhan. Sedangkan kalau heterotrof itu apa? Heterotrof adalah kelompok makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan yang sendiri. Hingga makhluk hidup ini mendapatkan makanannya dari organisme lainnya. Contohnya siapa? Manusia dan hewan. Kenapa manusia dan hewan tidak dapat memproduksi makanannya sendiri? Ya karena mereka tidak memiliki kemampuan seperti tumbuhan yang dapat memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kalau manusia dan hewan itu mereka mendapatkan makanannya atau sumber makanannya dari organisme lain. Misalnya, manusia itu dapat mengkonsumsi tumbuhan seperti kangkung, lalu dedaunan, daun singkong, jerapah pun sama, ada rumput, buah-buahan, dan semacamnya. Nah, yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan ini itu kan berupa tumbuhan. Dan manusia juga ada yang dapat memakan daging dari hewan dan dari tumbuhan. Hewan pun sama, ada yang bisa memakan tumbuhan dan memakan daging dari hewan lainnya. Jadi, kalau manusia dan hewan itu tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Inilah cara untuk hewan atau makhluk hidup mendapatkan sumber makanannya dengan cara autotrof dan heterotrof. Selanjutnya, ciri yang berikutnya adalah bernapas atau respirasi. Respirasi itu apa? Respirasi adalah proses menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O, di mana oksigen tersebut penting untuk membakar atau mengoksidasi makanan sehingga dapat menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, bernapas atau bahasa ilmiah itu adalah respirasi, itu adalah proses di mana menghirup udara. Udara ini itu harus kaya akan oksigen dan nantinya akan mengeluarkan zat sisa berupa apa? Berupa CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air dari proses respirasi. Lalu apa saja organ respirasi di setiap makhluk hidup itu? Untuk manusia dan hewan darat atau hewan yang hidup di darat, respirasi atau bernapas menggunakan organ paru-paru. Nah, itu untuk manusia dan hewan yang hidup di darat.
Selanjutnya untuk ikan bernapas menggunakan insang. Ini adalah organ respirasi pada ikan yang namanya insang. Nah, selanjutnya, tapi ikan itu ada yang menarik. Kenapa ada yang menarik? Karena ada ikan yang memiliki organ respirasi berupa labirin dan insang. Ini ada insangnya, ini gerigi insang, dan ini labirin. Lalu apa fungsi labirin? Labirin merupakan alat bantu pernapasan pada ikan yang hidup di perairan dengan kandungan oksigen yang sedikit. Contohnya adalah ikan betok, ikan gabus, ikan lele, dan sebagainya. Jadi singkatnya adalah ikan betok, ikan gabus, dan ikan lele, mereka itu menggunakan organ respirasi berupa labirin yang mampu untuk membantu pernapasan. Kenapa? Karena ikan-ikan ini hidup di perairan dengan kandungan oksigen yang sedikit. Nah, misalnya ikan betok, ikan gabus, dan ikan lele itu dapat bertahan di dalam lumpur. Padahal di dalam lumpur itu mengandung sedikit oksigen atau sumber oksigennya itu sedikit. Kenapa bisa bernapas di dalam lumpur? Ya karena si labirin ini. Ini adalah organ respirasi pada ikan yang hidup di perairan dengan kandungan oksigen yang sedikit. Nah, yang terakhir adalah organ respirasi pada tumbuhan berupa stomata atau mulut daun. Nah, stomata ini itu terletak di daun. Jadi, organ respirasi pada manusia dan hewan darat berupa paru-paru, ikan itu adalah insang. Tetapi kalau ikan yang dapat hidup di dalam lumpur dan dia dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen yang sedikit, yaitu dibantu dengan organ labirin. Kalau organ respirasi tumbuhan berupa stomata atau bahasa lainnya mulut daun. Selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Apa yang dimaksud tumbuh dan berkembang pada makhluk hidup itu? Maksudnya adalah pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran yang meliputi tinggi, berat, dan besar atau volume. Jadi dikatakan pertumbuhan itu apabila terjadi pertambahan ukuran, baik itu misalkan tinggi badan, berat badan, maupun besar atau volume badan. Pada siapa? Pada makhluk hidup itu. Lalu pertumbuhan itu bersifat irreversibel. Reversible itu apa artinya? Artinya tidak dapat balik. Artinya makhluk hidup yang sudah tumbuh tidak akan mengecil kembali. Contohnya apa? Pertumbuhan manusia. Jadi pertumbuhan itu sifatnya irreversibel, di mana artinya ada makhluk hidup yang sudah tumbuh pembesar, dia tidak akan kembali mengecil gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa atau pematangan fungsi organ pada makhluk hidup. Contohnya adalah pubertas yang dialami manusia. Jadi kalau yang berkembang itu apabila fase pada makhluk hidup itu menjadi dewasa. Kenapa? Saat dewasa, organ dari makhluk hidup, contohnya adalah manusia, itu sudah matang. Misalkan saat masa pubertas yang dialami oleh laki-laki, dia akan mengalami proses yang namanya mimpi basah, di mana organ reproduksinya yaitu testis sudah dapat memproduksi sperma, di mana sperma ini akan dihasilkan apabila organ reproduksi pada laki-laki sudah matang, begitu. Nah, di sini contohnya adalah misalkan pertumbuhan dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, ingat pertumbuhan itu sifatnya irreversibel, kan nggak mungkin dari sudah tua nanti tiba-tiba kembali lagi menjadi balita. Sehingga makanya pertumbuhan itu sifatnya irreversibel atau tidak dapat mengecil kembali. Kalau pada hewan misalkan ini ada daur hidup ayam, dari ayam dewasa nanti dia akan bertelur, lalu telurnya akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio, nanti embrio ini akan menetas dan setelah menetas dia akan menjadi anak ayam dan anak ayam nanti akan menjadi dewasa kembali. Ini adalah daur hidup ayam. Nah, berikutnya adalah tumbuhan
tumbuh dan berkembang pada tumbuhan, di mana perkembangannya dari benih, lalu tunas, dewasa, lalu tumbuhan itu dapat berbunga, dan ketika dewasa lagi nanti dia akan berbuah. Jadi inilah contoh dari tumbuh dan berkembang pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran biosains. Jangan lupa dukung terus channel biosains dengan cara menekan tombol like, komen, share, dan subscribe channel biosains agar channel ini dapat terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.